Selamat datang di channel Laksus John, konten update dan akurat, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bapak Anies yang terhormat, seringkali saya mendengar dan membaca kabar tentang deklarasi Anies for President. Setiap hari, ada sekelompok orang dengan wajah penuh harap, menginginkan Pak Anies memimpin negara ini. Saya terharu, namun khawatir harapan mereka tak terpenuhi. Wajah mereka mirip wajah masyarakat Madinah yang gelisah menunggu hijrah Nabi Muhammad dari Mekah saat itu. Banyak yang menaiki pohon kurma, berharap menjadi orang pertama yang melihat kedatangan tokoh besar nan agung itu, yang di kemudian hari menjadi tokoh perubahan dunia terbesar sepanjang sejarah. Tentu Pak Anies bukan nabi, tetapi sejarah dunia menunjukkan ikhtiar seorang presiden yang cerdas, ikhlas, visioner, dan bisa menjadi awal lahirnya perubahan, kemakmuran, keadilan dan lompatan besar sebuah bangsa. Dan hal itu semua ada di Pak Anies. Presiden Amerika pertama, George Washington, adalah salah satu contohnya. Orang-orang yang mendeklarasikan Anies for President berharap Pak Anies bisa menjadi salah satu presiden yang dapat mengurai berbagai masalah dan memberi solusi pada bangsa saat ini. Kemerdekaan negara kita sudah berumur 77 tahun, namun keadilan dan kesejahteraan masih jauh dari negara Indonesia tercinta. Mereka sama seperti rakyat Mesir yang membangun piramida, atau rakyat Cina yang membangun tembok raksasa, yang hanya mengejar ambisi penguasa, yang ingin terlihat perkasa, tanpa peduli pada masyarakat kita. Bangsa ini sedang menghadapi banyak masalah, yang sepertinya tak mampu diatasi rezim saat ini, karena telah terlanjur terjerat kontrak politik dengan oligarki, yang kepentingannya berbeda dengan kepentingan negara dan bangsa. Masyarakat di berbagai penjuru desa sudah mendengar bagaimana Pak Anies melawan para oligarki di Jakarta. Mereka paham, Pak Anies tidak melarang orang untuk menjadi kaya, tapi keadilan sosial harus ditegakkannya. Itu sebabnya, banyak orang mengidolakanmu. Tak ada yang memberitahu, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana Pak Anies mengurai benang kusut. Ibu kota Indonesia menjadi layak dibanggakan. Tadinya mereka tak percaya, kebobrokan klasik Jakarta bisa diubah menjadi kota yang aman dan nyaman. Jakarta International Stadium atau JIS, dan sirkuit balap mobil listrik Formula E, dibangun dengan cepat, yang itu merupakan mimpi orang Eropa, dan baru saat ini Indonesia bisa mewujudkannya. Masyarakat berterima kasih kepada Pak Anies, meskipun ia tak membutuhkannya. Pak Anies bilang, itu hasil kolaborasi banyak pihak, untuk membagi pujian publik pada banyak orang. Padahal, sudah menjadi tradisi pemimpin di negeri ini, untuk memonopoli pujian bagi diri sendiri, meski pada kenyataannya dia tak melakukan apa-apa. Mereka yang ingin Pak Anies menjadi presiden, adalah ekspresi kagum padanya. Betapa tidak, ketika tiba di ibu kota, mereka tak lagi menemukan bus-bus bobrok, metro mini ugal-ugalan, dan angkot yang ngetem di sembarang tempat. Padahal, baru kemarin, aib itu menjadi etalase ibu kota. Semuanya telah lenyap ke dalam sejarah usang Jakarta. Kendaraan umum berganti rupa dengan fasilitas yang aduhai. Sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan semua moda transportasi darat, telah memudahkan mobilisasi warga dengan biaya murah. Yang suka jalan kaki difasilitasi dengan trotoar. Yang hobi bersepeda, tersedia jalur yang aman. Pemberhentian bus, jadi tontonan yang mengasyikkan, karena menghadirkan kemodernan yang dulu hanya terlihat di film-film Hollywood. Kalau para gubernur sebelumnya iri hati pada Pak Anies, itu lantaran mereka baru tahu bahwa kota bisa disulap dengan ide-ide kreatif. Lebih daripada itu, Pak Anies membawa pemahaman baru tentang kota. Bahwa kota adalah hunian yang memadukan kebutuhan fisik dan jiwa manusia, untuk mendapatkan kenyamanan hidup maksimal, yang pada gilirannya membuat manusia dari semua bakat dapat mengaktualisasi diri dan berinovasi untuk kebaikan bagi semua. Itu baru infrastruktur. Belum lagi pelayanan sosial yang mengagetkan sekaligus mengharukan mereka. Kaum disabilitas, guru, siswa, fakir miskin, mereka yang tergusur, dan orang-orang yang berjasa bagi Jakarta dan negeri dipenuhi hak-hak mereka. Serentak mereka terkejut, karena Pak Anies bilang, ini hak mereka dan merupakan janji kemerdekaan yang harus dipenuhi pemimpin. Mereka bertanya-tanya tentang hak yang dimaksud sambil berlinang air mata. Selama ini, mereka tahu rakyat hanya punya kewajiban, bukan hak. Kewajiban mengabdi pada penguasa sejak zaman yang tak dapat diingat lagi. Bahkan, mereka mengira,
Menggusur rakyat miskin di bantaran Sungai Ciliwung tanpa kompensasi, sudah merupakan takdir dari langit. Tiba-tiba Pak Anies bilang, itu tidak benar, mereka terkejut bukan kepalang. Belum habis mereka bertanya, apakah mereka tidak sedang bermimpi. Pak Anies telah menyodorkan kepada mereka hunian baru yang lebih manusiawi. Mulai hari itu, beban hidup mereka terasa lebih ringan, di bawah langit biru yang membentang sampai jauh. Syukuran pun mereka gelar sebagai terima kasih kepada Tuhan Maha Pemurah, melalui perantara Pak Anies. Pak Anies yang baik, sebelum mendeklarasikan Anies for President, telah lebih dahulu mereka bergegas menemui para rohaniawan yang sedang berdoa bagi panjang umurmu. Mereka ingin mendapat konfirmasi, apakah benar, Pak Anies melayani keperluan rumah ibadah semua agama. Para pemuka tiap agama itu, kemudian naik ke mimbar dengan emosi yang membuncah. Dengan suara serak sambil terisak, mereka berkata, sebenarnya, kami malu untuk menyampaikannya, tapi kebenaran tak bisa disembunyikan, seperti matahari di siang bolong. Memang benar, Pak Anies telah membantu kami secara adil. Lihat, indahnya rumah ibadah kita hari ini, berkat bantuan beliau. Mereka mengaku merasa bersalah, karena dalam pilgub dulu, tidak memilih Pak Anies. Tapi Pak Anies tidak kecewa. Para pemuka agama itu merasa terhina, karena hati dan pikiran tak mampu menuntun mereka pada pilihan yang benar. Ketika itu, benak mereka telah terkontaminasi propaganda orang-orang jahat. Sekarang mereka bilang, alangkah mulianya Pak Anies, yang juga telah meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Mereka mengaku telah menggunakan kaca pembesar, untuk mencari politik identitas pada dirimu, tapi tak ditemukan. Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies, ternyata jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Tak heran, orang menduga kuat, para rohaniawan itu, juga ingin Pak Anies memimpin Indonesia. Sekian semoga manfaat, jangan lupa subscribe, dan terima kasih.